Hello and welcome back. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan kenapa gue kecemplung di dunia altcoin atau yang disebut koin micin. Ya, jadi di suatu hari kemarin itu bulan sekitar April, sekitar Maret akhir. Nah, gue ketemu teman nih di depan lift. Dia ngomongin soal kripto, oke, bla 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 bla. Dan dia ada sounding nih. Gue udah beli nih koin baru nih. Dia beli 0,27 dolar kalau nggak salah waktu itu. Dan itu namanya adalah koin Bitcoin Asset. Bitcoin Asset ini gue belum pernah dengar nih ini apa, dan lihat-lihat white papernya seems legit gitu ya, walaupun banyak yang sounding bilang ini scam atau apa. Dan memang salahnya di awal itu gue sendiri nggak ada pemikiran untuk research yang lebih dalam lagi. Gue nggak coba cari tahu komunitas-komunitas kripto yang sekarang ini kan banyak banget ya, dan juga gue nggak cari tahu apa segala macam ini, dan langsung gede. Waktu itu gede, lumayan gede. Pada saat itu BNB adalah harganya 300, dan setelah dia kan ada pitching nih, oh ini kedepannya bagus segala macam, harga naik banget. Dia beli 0,27, dalam 5 hari dia naik kalau nggak salah 10 kali lipat atau berapa, jadi harganya $1,5, $2,5, $3,5. Nah, ngiler dong ya, karena ngiler itulah gitu. Jadi ya udahlah, ini lagi pandemik begini kan ya, nggak ada ini, kita coba aja deh masukin situ. Karena salahnya yang tadi masukin gede, itu gue masukin 0,72 BNB. 0,72 BNB itu bukan angka yang kecil, jadi itu lumayan gede. Itu dapat sekitar 51,66 lah BTA-nya. Nah, di situ sempet tuh malamnya beli, terus dia langsung naik. Dan ternyata drama soal pump and dump ini terjadi begitu nyata. Belum sampai 24 jam itu nilainya turun. Dan waktu itu kan masih nggak ngerti ya pump and dump itu bagaimana gitu. Jadi kita hold aja karena kedepannya masih bagus. Dan itulah salahnya. Setelah di hold, di dump bener-bener sampai 0,8 atau 0,7 deh, bener-bener tiarap gitu. Itu berlangsung sekitar 3 bulan lamanya, kayaknya pertengahan Juni gitu lah. Dan habis itu ya udahlah, ini udah begini mau gimana lagi dong. Nggak gue anggap hilang juga sih. Jadi gue anggap ini investasi jangka panjang lah gitu, namanya crypto gini kan, everything can happen. Dan along the way si Bitcoin Chain Asset ini dia ada ngerilis yang namanya long marketplace ya. Jadi ini long NFT ini dia suatu website yang dia buat sendiri untuk staking and farming atau yield farming gitu. Jadi kelihatannya sih ya udahlah, daripada nganggur ya BTA-nya ya, mendingan kita staking aja ke situ. Jadi waktu itu staking BTA-nya 50 semuanya dimasukin, dan sampai sekarang ini September akhir itu udah dapat sekitar 580-an long ya. Long ini adalah token yang digunakan untuk beli NFT Bitcoin Asset ini ya. Jadi networknya dia ada rilis si long ini untuk kita beli NFT-nya, dan dia katanya bisa launching NFT segala macam, karena pada waktu itu tuh NFT ya lumayan lagi booming juga, jadi dia nggak mau ketinggalan juga. Nah, dia siapkan ininya dulu. Skip forward sampai sekarang, ini beberapa minggu kebelakangan, ini ternyata Bitcoin BTA ini udah ada perkembangan ya. Jadi dia ada kejelasan mengenai dia punya roadmap-nya, dan websitenya juga udah dirubah, udah lebih bagus sekarang ini. Dan dia memang sudah ada testnetnya juga. Jadi testnetnya ini ada faucetnya juga, dimana kita bisa dapatkan, kecil banget itu Bitcoinnya, cuman buat dia ngetes doang untuk perpindahannya. Nah, yang gue harapkan adalah si BTA ini untuk kedepannya paling nggak ya bisa balik modal dulu deh ke $4 ya. Di titik dimana gue beli waktu itu, yang gue beli adalah angkanya $4, dan semoga bisa dikembangkan lebih ini lagi, terutama bridgingnya itu juga penting, karena kita kan perpindahan dari BEP20 Binance Smart Chain ke BTA mainnetnya ini gitu. Jadi kalau misalkan itu smooth segala macam bridgingnya, dan
mungkin saja nih ke depannya dia bisa naik sampai 20, 10, ya 10 aja udah happy lah gitu, atau mungkin sampai 100 kayak Solana sekarang ini kan gila-gilaan. Dan juga yang dia promising adalah harga transaction fee-nya yang lebih rendah gitu katanya. Ya, kita nggak tahu nih transaction fee-nya serendah apa yang ditawarkan oleh si BTA, tapi mestinya sih sekarang semua blockchain ini lagi berkompetisi untuk menurunkan ya transaction fees-nya. Promise di white paper ya kalau nggak salah ya, dia ada tulis di white paper BTA will become like repeating the Bitcoin 10 years ago gitu. Jadi dia mau mengulangi kejayaannya Bitcoin 10 tahun yang lalu gitu, dimana itu kan memang masih ya diremehkan lah, nggak ada orang yang tahu. Dan video ini adalah sebagai dokumentasi aja, ini adalah dokumentasi segala kesalahan saya dan segala macam langkah yang sudah saya alami ini. Semoga nggak terjadi ke kamu-kamu semua yang mau invest di dunia koin micin ini. Semoga kesalahan saya ini bisa dipakai. Pastinya do your own research ya, itu paling penting banget. Sebelum beli koin micin, dicek dulu websitenya, white papernya, komunitas telegramnya, dia punya tokenomics-nya ini bagaimana gitu. Apakah sekarang ini sangat-sangat luas banget ya, sangat-sangat luas banget, banyak banget variasi koin-koin yang baru yang kita nggak bisa duga gitu. Ada yang koin yang bisa nambah sendiri, ada koin yang bisa berkurang sendiri, ada koin yang apalah ini bisa digunakan untuk ini itu. Jadi aplikasinya itu banyak banget, dan potensi di market Indonesia ini sih sangat-sangat luas. Karena contohnya iklan untuk Bitcoin atau cryptocurrencies yang pernah dilihat sekarang, yang pernah gue lihat nih, itu cuman Zipmax, lalu Indodax, toko kripto, dan benar-benar terbatas banget ya. Jadi mungkin nggak tahu karena regulasinya masih belum jelas, dan dengar-dengar sih bakalan ada pajak juga, dikenakan pajak sekitar 0,03% ya, dengar di Clubhouse cerita-cerita dari komunitas kripto, dan itu relatif kecil sih, tapi tergantung juga dari nominal yang diinvestkan gitu. Jangan sampai ya investnya sampai 10.000 US gitu. Walaupun ada orang yang seperti itu, ada yang invest begitu untuk koin-koin micin. Jadi kembali lagi, ini tergantung ke pribadi kalian masing-masing. Jadi yang punya spare change, uang dingin yang kira-kira gue ada 100.000, ya udah belanjain deh BNB. Dari BNB transfer ke Trust Wallet kita lihat di PancakeSwap apa yang baru, atau lihat di CoinMarketCap, atau dengar dari teman, dari mana. Investnya mulai dari yang kecil aja, udah dari yang kecil. Kalau misalnya dia emang naik ya itu jackpot, kita dapat profit, kita bisa tarik modal kita, dan kita biarin aja itu koinnya. Mungkin ke depannya 2 tahun ke depan itu akan 1000 kali lipat, kita nggak ada yang tahu ya. Di dalam dunia kripto ini semua bisa terjadi gitu. Kayak contoh tadi barusan BNB sore tadi masih 340, sekarang udah 380 gitu. Jadi di sini sangat-sangat diperlukan adalah ketelitian dan pemahaman secara betul-betul jernih ya untuk pemilihan koin-koin altcoin gitu. Jadi semoga video ini bisa membantu kamu yang lagi bingung mau beli apa yang mesti dipikirkan. Dan anyway, final thanks to Bitcoin Asset yang udah mengenalin saya ke dalam dunia koin-koinan ini. Oke, gitu dulu videonya. Silakan di subscribe dan di like juga ya. Kalau ada yang mau nanya juga boleh langsung di komen. Oke, thank you.